yang sangat membuat saya kecewa terhadap bantahan Ustadz Abu Ubaidah kepada Ustadz Abdul Somad di dalam menguatkan hujah argumen untuk menghantam Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abu Ubaidah di sini membawakan kalam-kalam ulama, bahkan membawakan ijma para ulama. Tetapi ucapan-ucapan ulama ini didistorsi ya, atau ditahrif, menyatakan pandangan ulama tidak sesuai dengan apa yang ada dalam narasi ulama tersebut ya. Sehingga terkesan adanya manipulasi perkataan ulama. Padahal seringkali dari Salafi Wahabi ya, ketika ahli sunnah wal jamaah, terutama dari kalangan Asy'ariyah, ketika mentafsirkan atau menjelaskan istawa alal arsy, kemudian Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Baihaqi dan ulama Asy'ariyah yang lainnya menjelaskan bahwa metode ahli sunnah itu ada dua. Yang pertama tafwid, yang ini yang dilakukan oleh salaf. Kemudian yang kedua ta'wil ya, memindahkan makna kepada makna yang jauh karena ada qarinah, ada dalalah yang mengharuskan itu. Kemudian makna yang dipilih adalah makna yang layak, yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dua pandangan ini dianggap sebagai tahrif, dianggap sebagai penyelewengan makna. Bahkan jelas Ustadz Abu Ubaidah menganggap bahwa dia sudah mengingkari sifat-sifat Allah. Tetapi ketika kita perhatikan ya, ucapan-ucapan mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka melakukan intervensi tafsiran dari kalam ulama, kemudian diklaim itu sebagai ijma. Padahal ucapan itu ketika disandingkan dengan ucapan asli dalam bahasa Arab tidak sama. Di antara ada dua ucapan yang menurut ana terjadi distorsi ya, distorsi makna ya, adanya pengkaburan makna. Yang pertama, bahkan di awal-awal ini sudah jelas sekali ya. Ketahuilah wahai saudaraku seiman bahwa para sahabat, para tabi'in serta para imam kaum muslimin bersepakat akan ketinggian Allah di atas langitnya. Ini jelas benar. Bersemayam di atas aras, ini bersemayam ini tidak diucapkan oleh para ulama salaf. Karena bersemayam dalam bahasa Arab itu jalasa. Sedangkan siapa dari ulama ahli sunnah 4 madhab aja, Imam Malik, Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i yang menjelaskan makna istawa dengan jalasa, gak ada sama sekali. Dan ini klaim yang mohon maaf dusta ya, klaim dusta. Kalaupun mau diucapkan ya sesuai dengan apa yang datang yang warid dari Al-Qur'an. Ya. Para imam kaum muslimin telah bersepakat akan ketinggian Allah di atas langitnya, istawa di atas arasnya. Cukup seperti itu, selamat. Mengutip dalam perkataan ijma ulama. Tetapi kalau dikatakan bersemayam, sedangkan bersemayam atau duduk itu merupakan salah satu tafsiran dari kata istawa, yang mana istawa itu memiliki banyak makna, itu sudah terjadi intervensi terhadap kalam ulama. Kemudian di sini beliau mengutip dua ulama yang ana perhatikan terjadi pengkaburan makna kalam ulama. Yang pertama Al-Imam Al-Auza'i dan yang kedua Al-Imam Abdullah ibnu Al-Mubarak. Kita lihat ya, ucapan Ustadz Abu Ubaidah dengan teks aslinya. Di sini Ustadz Abu Ubaidah menerjemahkan
Ucapan Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i berkata, kami dan seluruh tabi'in bersepakat mengatakan Allah berada di atas aras. Kata-kata berada itu merupakan salah satu tafsiran dari istawa. Ya, kalau mengatakan Allah istawa di atas arasnya itu benar perkataan Imam Al-Auza'i. Ya. Tetapi kalau dikatakan Allah istaqarra, itu bukan ucapan Imam Al-Auza'i. Ya. Mari kita lihat ya. Di sini lihat teman-teman. Qaulul Imam Abi Amrin Al-Auza'i. Qad taqaddama ma rawahu al-Baihaqi anhu annahu qol. Sudah berlalu ya apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Imam Al-Auza'i bahwasanya beliau Imam Al-Auza'i berkata, kunna wattabi'una mutawaffiruna naqul. Kita semua dan para tabi'in seluruhnya berkata, innallaha ta'ala zikruhu fawqa arsihi wa nu'minu bima waradatis sunnah min sifati jalla wa ala. Kemudian qala su'ila Al-Auza'i an qaulihi ta'ala summa stawa 'alal ars qala huwa 'ala arsihi kama wasafa nafsahu. Tidak ada di situ ucapan Imam Al-Auza'i yang menyatakan bahwa al-istawa bimakna istaqarra, dan makna istaqarra ini adalah kesepakatan para ulama dari kalangan tabi'in. Ya, jelas sekali ya. Ucapan yang dikutip oleh Ustadz Abu Ubaidah bukanlah ucapan yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i. Kenapa? Karena makna berada itu merupakan salah satu tafsiran dari istawa. Yang ditetapkan oleh Imam Al-Auza'i adalah lafad istawa, bukan istaqarra. Kemudian yang kedua, ucapan dari Imam Abdullah Ibnu Mubarak. Kita baca dulu ya perkataan Ustadz Abu Ubaidah. Al-Imam Abdullah Ibnu Al-Mubarak berkata, kami mengetahui Rob kami, dia bersemayam di atas aras. Ada kata bersemayam, berpisah dari makhluknya, dan kami tidak mengatakan sebagaimana kaum Jahmiyah yang mengatakan bahwa Allah ada di sini. Beliau menunjuk ke bumi. Ya. Kita lihat teks aslinya. Apakah benar Imam Al-Auza'i, Imam Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan bahwa Allah itu istawa dengan makna jalasa? Wa hadzal asar an Abdullah ibni Mubarak al-imam al-alim al-jahid al-mashhur naqalahu al-mu'allifu rahimahullah bisanadihi an syaikhihi al-hakim bisanadihi ila Abdullah ibni al-Mubarak annahu qol na'rifu, kami mengetahui Rabbana fawqa sab'i samawati, bahwa Tuhan kami itu fauqa, di atas 7 langit, ala arsistawa, di atas aras Allah Subhanahu wa taala, istawa ba'inun min khalqihi, terpisah dengan makhluknya. Tidak ada redaksi dari Imam Abdullah Ibnu Mubarak yang menyatakan Allah alal arsi jalasa. Ya, karena bersemayam itu dalam bahasa Arab adalah jalasa. Di sini Imam Abdullah Ibnu Mubarak hanya menegaskan bahwa Rabbuna fauqa sab'i samawat alal arsi istawa. Yang ditetapkan itu istawa, bukan duduk atau bersemayam. Jadi jelas sekali ya apa yang dilakukan oleh Ustadz Abu Ubaidah ini. Kalau mungkin tidak sengaja, mungkin ketidaksengajaan, tetapi ketidaksengajaan ini ya akan
menyalahi dengan apa yang dipahami oleh atau apa yang diklaim, apa yang dipahami, apa yang ditegaskan oleh ulama salaf. Ulama salaf itu baik dari tabi'in, sahabat, kemudian imam 4 mazhab, mereka hanya menetapkan apa yang ditetapkan oleh apa yang warid dalam Al-Qur'an, apa yang datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mentafsirkan, tanpa mentakwilkan. Amir ruha kama ja'at bila kaif, amir ruha kama ja'at bila tafsir, tafsiruha qiraatuha. Biarkan saja, tetapkan apa adanya, imani jangan tanya.